Awal bismillah pembuka bicara. Melati kuntum tumbuh melata, saya merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi, Sekretaris Utama Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Ibu Dr. Anda Niwayandiri, MSc ECHE, yang kami hormati Kepala Pusat Pengembangan SDM Parekraf, Direktur Politeknik Polresta Medan beserta para wadir, kabak aku dan kasubat, Ketua STP Bandung dan para direktur, Direktur Politeknik Polresta Bali, Makassar, Lombok dan Palembang, para sivitas akademika Politeknik Polresta Medan, Bapak dan Ibu hadirin berbahagia. Horas! Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti acara syukuran Politeknik Polresta Medan yang mengambil tema Geliat Bersama untuk 29 tahun Politeknik Polresta Medan. Hadirin yang berbahagia, acara syukuran yang diselenggarakan secara hikmat dan sederhana ini bertujuan untuk bersyukur atas segala pencapaian yang telah diraih oleh Politeknik Polresta Medan yang sudah mencapai umur hampir 29 tahun di tahun ini. Dan di acara syukuran hari ini akan dirangkai dengan kegiatan diantaranya launching program Pasca Sarjana, program studi S2 Terapan, Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata, 21 buku vokasi pariwisata dan hotline Poltek Medan, jurnal online yang terindeks nasional dan internasional, serta kenaikan peringkat perguruan tinggi Poltek Medan di tingkat nasional dan internasional. Seperti pantun berkata, girang hati tiada terperi, bertemu dengan tuan dan puan. 29 tahun menggeliat untuk negeri, inilah saatnya kebangkitan Poltek Medan. Dan hadirin berbahagia, acara pada hari ini akan diawali dengan doa bersama, dan doa bersama ini akan dipimpin oleh Bapak Dr. M. Rizal MT. Pada Bapak Dr. M. Rizal, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, marilah kita sejenak berdoa, menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan agar kegiatan kita pada pagi hari ini diberkahi. Doa akan saya pimpin dengan menggunakan ajaran Islam, dan bagi Bapak dan Ibu yang beragama lain dipersilakan untuk menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami berada dalam ruangan ini adalah untuk mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami, keluarga besar Politeknik Pariwisata Medan. Engkau, Tuhan, telah menganugerahkan kepada kami program pasca sarjana yang sebelumnya tidak pernah ada. Engkau telah menganugerahkan kepada kami keberhasilan menerbitkan buku vokasi sebanyak 21 judul yang sebelumnya tidak pernah ada. Engkau telah menganugerahkan kepada kami keberhasilan menerbitkan jurnal online yang terindeks nasional dan internasional. Engkau telah menganugerahkan kepada kami peningkatan peringkat perguruan tinggi kami yang belum pernah tercapai sebelumnya. Atas dasar itu semua, ya Allah, kami keluarga Poltek Medan bersyukur pada Engkau. Mudahkanlah bagi kami untuk selalu bersyukur atas semua rahmat dan nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Rabbi auziqni anashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala sholihan tardahu wa aslih li bi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin.
Ya Allah, Tuhan yang Maha Wahid, Engkau yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan. Kami mohon perkuatlah persatuan di antara kami di Poltek Parmedan ini. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan itu agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, bangsa kami. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami di Poltek Parmedan dan di Kementerian Pariwisata. Tempatkanlah kami dan mereka semua dalam lindungan dan rahmat-Mu setiap hari. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. M. Rizal SOS MT. Semoga maksud dapat terwujud, semoga pinta dapat terlaksana, semoga tujuan dapat tercapai, semoga doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan hadirin berbahagia, selanjutnya bukan rumput sembarang rumput, rumput penghias tepi halaman, bukan jemput sembarang jemput, menjemput Ibu Sesmen untuk kata sambutan. Kata sambutan dan arahan dari Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sekretaris Utama Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Ibu Dr. Anda Iwendri Adiani MSc CHE, kami silakan. Terima kasih kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Yang kami hormati, yang kami banggakan, Direktur Politeknik Pariwisata Medan, Bapak Anwari, dan juga kepada semua Direktur Politeknik Pariwisata dan Ketua STP yang berada di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Berbahagia sekali pada hari ini, walaupun dalam masih bulan puasa, saya mengucapkan juga selamat berpuasa kepada rekan-rekan yang melaksanakan. Dan juga masih dalam kondisi masa tanggap darurat COVID-19, namun semangat yang ditularkan oleh Pak Direktur dan timnya dalam penyelenggaraan acara syukuran yang dalam kondisi yang boleh dikatakan sederhana, kita berada di berbagai tempat, namun pada saat ini tujuannya satu, untuk acara syukuran ini. Jadi bersyukur juga ada teknologi, walaupun kondisi masih masa tanggap darurat, kita bisa melaksanakan acara syukuran ini dengan baik berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa tentunya. Walaupun kita berjauhan, ada yang di Makassar, ada yang di Bali, kemudian di Jakarta, Palembang, dan Lombok, kemudian di Bandung. Namun pada saat ini kita bersama-sama melakukan acara syukuran atas prestasi atau apa yang sudah dicapai oleh Poltek Parmedan selama dalam usianya yang sudah 29 tahun. Saya ucapkan selamat atas launching untuk program Pasca Sarjana, yaitu program studi Magister Terapan Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata di Poltek Parmedan. Mudah-mudahan ini menambah atau meningkatkan citra tidak hanya Poltek Parmedan, tapi juga Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan sekaligus juga sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia. Bukan hanya secara nasional atau bukan hanya untuk di Sumatera Utara, tapi juga di tingkat nasional dan tingkat internasional. Dan juga
hal lain seperti penerbitan buku vokasi pariwisata dan perhotelan. Mudah-mudahan ini juga memacu dan memicu Poltekpar yang lain dalam jangan sampai kalah dengan Medan. Saya tantang ini, Poltekpar yang lain. Jangan sampai kalah dengan Medan. Medan bisa 21 buku vokasi, mungkin nanti saudaranya kan di Makassar nih. Makassar bisa berapa buku nanti yang bisa diterbitkan. Apalagi dosen-dosennya juga sudah senior-senior di Makassar. Begitu juga Bali dan Bandung yang kakak tuanya masa kalah sama adiknya. Kemudian adiknya yang di Palembang dan Lombok, jangan kalah sama kakaknya. Harus bisa juga mengejar. Kemudian jurnal online, mudah-mudahan semuanya, saya belum ngecek, mudah-mudahan semuanya sudah memiliki jurnal online dan bisa saling sharing hasil penelitian, karena ini merupakan salah satu dari tugas lembaga pendidikan. Di samping itu, catatan yang saya terima bahwa peringkat perguruan tinggi untuk Poltekpar Medan, untuk Sinta di urutan 1540, kemudian peringkat internasional Webometrik 24.850. Nah, apa yang sudah dicapai saat ini kita merasa bangga, kita boleh merasa bahagia. Namun tentunya jangan kita merasa arogan, karena di atas masih banyak yang di atas kita, masih banyak yang jauh lebih bagus dari kita mungkin, tapi saya sangat yakin kita tentu juga masing-masing mempunyai kelebihan-kelebihan. Mari tetap mengevaluasi diri. Kalau di Bali disebut dengan Mulat Saril, boleh nanti tanyakan yang tokohnya Pak Ide Bagus Pujo lebih paham itu, bagaimana itu Mulat Saril. Jadi kita bisa bahagia, bangga, bersyukur atas karunia Tuhan, atas pencapaian yang sudah diperoleh dalam usia 29 tahun ini. Kalau ukuran manusia tentunya 29 tahun adalah sudah dewasa dan sudah memasuki tahap berumah tangga, barangkali begitu ya, kalau ukuran manusia. Kalau saya analogkan dengan kalau di Bali lagi, karena kebetulan saya orang Bali, kalau manusia di Bali itu ada 4 tahapan. Yang pertama adalah tahapan Brahmacari. Brahmacari itu mencari ilmu, kemudian yang kedua tahapan Grahasta, ketika dewasa dan sudah memasuki masa berumah tangga. Kemudian tahapan nomor 3 apa Pak Gus Pujo? Saya lupa jadinya. Yang Wanoprastha nomor 3 ya. Ya, terus Biksuke. Wanoprastha itu sudah mulai meninggalkan hal yang keduniawian, tapi sudah menuju siap-siap lebih ke hal-hal yang bersifat spiritual. Nah, Poltekpar Medan sudah 29 tahun, jadi tetap harus memacu diri untuk meningkatkan, jangan kita terkungkung walaupun sekarang dalam kondisi COVID. Kalau boleh saya sharing, di Jakarta Ratas itu setiap hari Mas Menteri menghadiri Ratas dengan Presiden, hampir setiap hari. Boleh dikatakan seminggu 2 kali, minimal 2 kali. Selalu mengevaluasi kondisi yang terjadi di berbagai daerah, terutama wilayah yang zona merah. Nah, kalau tidak salah Sumut juga lumayan ya untuk dampak COVID-nya tersebut. Tapi marilah kita sebagai pimpinan, semuanya di sini adalah pimpinan, baik dalam berbagai level. Minimal Bapak Ibu adalah pimpinan di dalam keluarga, memberikan contoh yang baik bagaimana kita menyikapi COVID ini, mengikuti anjuran pemerintah dengan segala protokol kesehatan yang harus kita lakukan. Mau tidak mau, kita memang harus melaksanakan itu. Kita tidak tahu kapan COVID ini berakhir, karena ini adalah wabah penyakit,
kalau dilihat dari sejarah, dan saya sangat yakin Bapak Ibu sudah pasti membaca, lebih banyak membaca daripada saya, dan mungkin pasti lebih tahu daripada saya, tapi saya hanya refresh saja. Yang wabah-wabah sebelumnya, katanya flu Spanyol, itu jutaan orang korbannya. Dan bahkan gelombang kedua itu lebih banyak dampaknya daripada gelombang pertama. Nah, artinya apa? Artinya karena pada saat ini belum ada vaksin yang ditemukan. Apapun yang dilakukan, apapun keputusan pemerintah dalam hal ini, yang pasti adalah kita mesti hidup berdamai dengan COVID tersebut. Yang bisa kita lakukan adalah yang dalam kontrol diri sendiri. Dalam kontrol diri sendiri tentunya protokol kesehatan. Itu saja yang bisa kita lakukan. Sementara yang tidak kita kontrol, kita tidak tahu. Orang lain tidak bisa kita kontrol. Bahkan teman sendiri juga tidak bisa kita kontrol. Ketika di kantor mungkin bisa kita lihat, tapi begitu keluar dari kantor kita tidak bisa kontrol. Siapa yang ditemui, siapa yang diajak bicara, tidak bisa kontrol. Tapi kalau semua orang mulai dari diri sendiri untuk melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat, saya sangat yakin bahwa kita bisa mengurangi dampak dari wabah tersebut. Nah, itu satu. Kemudian yang lain tentunya sebagai Bapak Ibu jajaran di lembaga pendidikan di PTNP, baik itu di struktural, kemudian dosen, kajur, ketua prodi. Nah, kita juga punya mahasiswa. Jadi tunjukkanlah dengan segala sikap, dengan segala upaya bahwa kita tidak patah semangat. Karena jangan sampai mahasiswa melihat, wah dosennya saja seperti itu. Jadi kita harus menunjukkan tidak patah semangat, dan kita harus menunjukkan bahwa kita juga harus sehat. Nah, sehat itu mulai dari pikiran, dari hati. Nah, itu supaya imun Bapak Ibu tetap kuat, terjaga. Kalau pikiran terganggu, perasaan terganggu, itu sangat mempengaruhi juga. Karena fisik itu sebenarnya dia di ujung terakhir. Tapi sebelum fisik, kemudian ada yang badan non-fisik yang sebenarnya, atau jiwa yang sebenarnya mungkin mulai diserang pertama. Jadi itu, jangan patah semangat dengan kondisi apapun, kita hadapi semuanya dalam segala kondisi, karena perubahan itulah yang pasti. Masa semester ini kita sudah mengalami bahwa anak-anak di masing-masing PTNP, namun jaga kekompakan dan saling bersilaturahmi, saling sharing dengan hal-hal atau kendala-kendala yang ditemui, dan inisiatif-inisiatif yang muncul dari teman-teman di masing-masing PTNP. Saya sangat yakin pasti muncul dalam kondisi yang berbeda. Pasti muncul inisiatif-inisiatif baru. Misalnya saja mungkin di Medan muncul inisiatif apa. Silakan itu didiskusikan, kemudian inisiatif itu bagus untuk proses belajar mengajar, silakan itu di-sharing, kemudian didiskusikan, kemudian berbagi juga kepada PTNP yang lain. Saya sangat yakin dengan semangat kebersamaan kita akan bisa tetap maju. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Yang penting jaga kesehatan. Jaga kesehatan bersama kita jaga Indonesia. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan dari apa yang saya sampaikan. Tapi intinya mari bersama-sama kita melaksanakan tugas sesuai dengan swadharma masing-masing, sesuai dengan fungsi Bapak Ibu, dan mari kita juga saling mengingatkan, jaga kondisi masing-masing. Tadi pembawa acara pantunnya banyak sekali, saya tidak bisa berpantun,
Tapi minimal saya akhiri dengan mencari madu di tengah hutan. Semakin maju, Poltekpar Medan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Sesmen atas sambutan dan arahannya. Sungguh sangat bermanfaat bagi kami semua karena butik muda dibuat halwa, halwa dimakan enak dirasa. Kalau Ibu Giri yang jadi sesmennya PTNB Kemenparekraf pasti luar biasa. Tepuk tangan buat Ibu Giri. Dan pastinya kain batik terkena jelaga jangan disimpan di dalam peti. Semoga kemesraan ini tetap terjaga dan harus selalu di hati. Baiklah Bapak dan Ibu, hadirin yang berbahagia, selanjutnya sudilah Tuhan jalan berlapan di malam kelam. Sudilah Bapak Anwari memberi ucapan kata sambutan pemanis kalam. Kata sambutan Direktur Politeknik Parsta Medan, Bapak Dr. Anwari Masatip Esos MMPAR, kami silakan. Baik. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Bajikan. Yang pertama-tama saya ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang selalu memberikan kita kesehatan, keberkatan hari ini supaya kita dapat berkumpul dan berbagi kebahagiaan. Yang terhormat Ibu Sesmen, Ibu Giri, yang terhormat Pak Kapusbang, Pak Hayun, Bapak-bapak pimpinan struktural dari Kemenparekraf, para pimpinan PTNP dan Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung. Hari ini Bapak dan Ibu, Bu Sesmen, terima kasih karena sudah meluangkan waktu, memberikan motivasi, arahan, serta bimbingan yang selama ini terus-menerus tanpa bosan dan tanpa henti. Dan yang paling penting kepada Ketua Jurusan, Ketua Prodi, Kepala Unit, dan seluruh Sivitas Poltekpar Medan, my lovely super team. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah berbuat lebih selama 2 tahun ini dengan sama-sama melihat kondisi Poltekpar Medan ini harus menjadi perguruan tinggi dan pemberi SDM pariwisata yang baik. Karena bagaimanapun juga selama kita tidak bisa berbuat sesuatu untuk kepentingan orang banyak, sama-sama kita berdiri, saling kuat dan mentautkan perasaan, maka akan sulit mencapai segala tujuan. Tapi selama ini, selama saya di sini, saya melihat hal yang sangat luar biasa berbeda. Sekali lagi, saya tidak bisa berucap dan berkata banyak. Bapak dan Ibu, teman-teman, terima kasih. Sehingga amal ibadah, kerja keras Bapak dan Ibu dibalas kebaikannya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan kita juga masih punya tugas Bapak dan Ibu, tahun depan masih ada beberapa mimpi kita yang belum tercapai, yaitu menaikkan jurnal sebanyak 43 penulis di Scopus. Moga-moga ini juga menjadi kenyataan. Dan sekali lagi Bu Sesmen, Pak Kapusbang, terima kasih atas arahannya yang sudah memberikan kami menjadi lebih percaya diri untuk bekerja dan produktif di tahun-tahun ke depan. Demikian Bapak dan Ibu, sambutan dari saya. Semoga kita diberikan kesehatan, dijaga kesehatan berikut seluruh keluarga kita di rumah, dan Bapak Ibu juga tetap selalu satu kesatuan dalam membangun Poltekpar dan PTNP dimanapun berada. Terima kasih Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah gurau di tamannya indah lagi asri. Sambutan Pak Direktur selesai sudah, begitu kami ucapkan terima kasih. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya jajaran Mengkudu berbias kesuma di celah angsana di Tanah Jawa. Selanjutnya marilah kita dengarkan bersama laporan pertama oleh Bapak Abdul Qadir Ritonga. Kepada Bapak Abdul Qadir Ritonga, kami silakan. Terima kasih, selamat pagi. Yang saya hormati Ibu Sesmen, Ibu Giri Anyani, yang saya hormati Bapak Kapusbang SDM Parekraf, Bapak Dr. Hayun, yang saya hormati para Direktur Politeknik Pariwisata PTNP ke-6 PTNP, yang saya hormati
seluruh dosen dan hadirin yang hadir pada saat ini. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal dalam rangka geliat 29 tahun Teknik Pariwisata Medan pada hari ini. Ada beberapa hal kami sampaikan. Pertama adalah tentang telah dirilisnya buku vokasi bidang pariwisata dan perhotelan sebanyak 29 buku. Ini membuktikan dan merupakan suatu fakta bahwa telah terjadi suatu kolaborasi atau telah terjadi simbiosis mutualisme antara dosen di Politeknik Pariwisata Medan. Ke-21 buku tersebut ditulis oleh dosen-dosen yang berada di program studi di Politeknik Pariwisata Medan. Ini membuat kami lebih bersemangat lagi. Mungkin pada saat yang akan datang akan lebih banyak lagi buku-buku yang akan terbit. Bagaimanapun juga bahwa dengan menulis maka kita akan bisa menguasai dunia. Tanpa menulis kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi ini adalah merupakan suatu awal kebangkitan bagi Politeknik Pariwisata Medan di masa-masa yang akan datang. Nah, kemudian yang kedua adalah jurnal online. Saat ini Politeknik Pariwisata Medan memiliki 2 jurnal, jurnal online dan jurnal online mahasiswa. Nah, insya Allah nanti akan segera terbit dalam waktu dekat, di mana pada saat ini jurnal online Akademi Pariwisata Medan telah terindeks di pengindeks internasional dan nasional. Padahal usia daripada jurnal Akademi Pariwisata Medan saat ini baru kira-kira 1 tahun. Sehingga kami berusaha untuk berkiprah memberikan contoh yang baik kepada seluruh masyarakat Indonesia dan memacu para dosen untuk bisa menulis dan menyalurkannya dalam bentuk artikel di Jurnal Akademi Pariwisata Medan. Apalah arti hasil sebuah penelitian tanpa adanya publikasi? Karena publikasi sungguh sangat bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Nah, pada saat ini, jurnal online kita sudah terindeks di Crossref, kemudian di Google Scholar, di Garuda, dan di Base. Ke depan kita akan terus untuk meningkatkan akreditas Jurnal Akademi Pariwisata Medan ini. Dan kami dari Politeknik Pariwisata Medan bercita-cita ingin membuat suatu jurnal internasional yang melibatkan seluruh PTNP di bawah naungan Kemenparekraf dan Kemenparekraf. Untuk itu, cita-cita itu walaupun merupakan mimpi, insya Allah bila kita duduk bersama, semuanya akan menjadi kenyataan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yaitu saat ini Politeknik Pariwisata Medan telah membuka program pasca sarjana Magister Terapan Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata. Nah, ini merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi Politeknik Pariwisata Medan untuk mengembangkan sumber daya manusia yang unggul di masa yang akan datang. Nah, program pasca sarjana ini adalah yang kedua terdapat di Indonesia. Yang pertama ada di Bali dan yang kedua ada di Politeknik Medan. Dan satu-satunya Politeknik Pariwisata yang ada di Sumatera. Sungguh ini merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi kita semua, bukan hanya Politeknik Medan tetapi juga Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah, saya kira
demikian laporan ini kami sampaikan. Lebih dan kurang, bila ada kekurangan atau kelebihan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Dr. Abdul Qadir MPhom. Bapak dan Ibu, demikian tadi laporan utama tentang pencapaian yang telah diraih oleh Politeknik Polresta Medan. Untuk itu, memandang langit, mengundang tanya, berharap asa, tumbuh harapan. Kami mohon doa dari Bapak Ibu semuanya agar Poltek Medan semakin maju ke depan. Dan hadirin berbahagia, demikianlah rangkaian acara syukuran Politeknik Polresta Medan pada pagi hari ini. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak dan Ibu, dan bunga dedap di atas para anak dusun Pasang Pelita. Bila tersilap tutur bicara, cemari disusun, maaf dipinta. Bintang pulau yang mempesona dengan megahnya masjid penyengat. Walaupun sekarang masih krisis corona, kita semua harus tetap semangat. Tetap semangat Bapak dan Ibu, sukses buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas! 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 Horas. Horas. Dan Bapak Ibu, terima kasih kepada Ibu Sesma juga, Bapak Kusman yang sudah berkenan hadir, dan para ketua dan direktur PTNP Kemenparekraf. Selanjutnya adalah sesi ramah tamah. Kami persilakan kepada Bapak dan Ibu untuk silaturahmi dengan kita semua yang ada di sini. Kami silakan. Ini di-unmute semua kan? Di-unmute mic. Sudah tadi dikirim ke Pak Dewa. Ini kuliah itu kan? Hanya foto main, dapat kan punya kau nggak kan? Mobil ini aja itu. Nanti data itu nanti. Pada dia ikut juga sini Dewa. Sesuai dengan kapasitas mereka gitu kan. Yang sudah kemarin kalau yang ada Kopi break Bu Femi. Pak, silakan Pak. Terus terima kasih Pak Ayun, Pak Sujun, Pak Risin, Pak Hamsul, Pak Zul, yang mewakili. Yang ada itu hanya sekedar Pak Risin, mana Pak Risin, Pak Haji. Siap. Terima kasih Pak. Sama-sama. Januari dan Poltek dan selamat ya. Sama kampus, sama-sama. Semoga bisa lebih baik untuk tahun yang akan datang. Mohon izin pamit ya Pak Anwari dan Bapak Ibu-Ibu. Sama. Terima kasih Pak Kapus. Pak. Pak Kapus tidak menunggu buka dulu ya. Pak Arifin nunggu durian ya? Kapan ini kumpulnya lagi? Soalnya tadi Ibu cari-cari di kartu Anda. Masalah ya. Saya lanjut di sebelah. Sekali lagi selamat Pak Direktur bersama timnya, Bu Femi. Selamat Pak Haji. Terima kasih banyak Pak. Kami masih on di sebelah. Siapa? Lanjut gabung Pak. Medan. Terima kasih. Aku itu Bang untuk ID ini, jadi aku tahu ini buat ini gitu. Yang online gitu kan. Karena kami kan baik sama kayak aku nggak bisa dipoto gitu. Adalah namaku Vivo. Oh, namamu Vivo 17 Bu. Rename lah kayak. Betul. One is 7 is.
Yuk. Orang di kantor. Sing gendis sing. Ribrik, Pak. Pak harusnya pakai tumpang, Pak. Selamat pagi, Bapak Ibu.